Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari proyek apa, matkul perkembangan SI dan aplikasi IoT dengan judul pengolahan data dari IoT dengan dosen pengampu dari Bapak Aswan Sulaiman STMkom. Baik, langsung saja kita ke materi. Di sini ada peran dari IoT sendiri dalam pengolahan data, di mana IoT memberikan kontribusi besar dalam pengumpulan, kemudian pemrosesan, dan analisis data secara cepat dan akurat, serta memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Adapun proses dari pengolahan data IoT sendiri, untuk yang pertama yaitu pengumpulan data, di mana perangkat dari sensor mengumpulkan data dari lingkungan atau objek, kemudian mengirimkan data melalui jaringan ke server atau platform. Selanjutnya, data diolah untuk mendapatkan wawasan yang berarti. Untuk proses selanjutnya yaitu menganalisis data, di mana analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi si tren dan pola. Yang terakhir yaitu tindakan, keputusan yang diambil berdasarkan analisis untuk tindakan lebih lanjut. Nah, bisa dilihat alurnya yaitu dari pengumpulan data, pengiriman data, kemudian data diolah. Nah, setelah dianalisis, setelah terdapat analisis, baru tindakan. Kemudian untuk selanjutnya itu dari pemrosesan dalam pengumpulan data, mengidentifikasi fenomena di mana sensor mendeteksi perubahan di lingkungan seperti peningkatan suhu ataupun gerakan. Kemudian dari proses pengumpulan data terdapat konveksi ke data digital, di mana sensor bisa mengubah informasi fisik menjadi format digital yang dapat diolah oleh perangkat elektronik. Kemudian dalam proses pengolahan data ada penyimpanan sementara, di mana data sementara disimpan di sensor, kemudian data dikirim ke tempat tujuan. Nah, yang keempat itu pengiriman data, di mana data dikirim melalui jaringan, kabel atau unikabel ke server atau platform untuk analisis lebih lanjut. Nah, tantangan dalam pengumpulan data sendiri, yang pertama penyesuaian sensor, di mana memilih sensor yang tepat untuk mengukur fenomena yang kita inginkan. Akurasi data, dan dari segi akurasi data, memastikan data yang dikumpulkan secara akurat, baik sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ya ketersediaan energi, mana sensor bergantung pada daya baterai atau energi lainnya. Adapun dari segi koneksi, itu jaringan yang handal untuk pengiriman data yang cepat tanpa adanya kendala. Sebagai contoh, di sini ada studi kasus smart home, di mana terdapat gambar itu rumah, kemudian ada mobil, serta dari suhu, lampu, kemudian pengamanan, serta jendela. Dari sensor suhu, cahaya, dan gerakan bisa mengumpulkan data, di mana data dikirim melalui platform yang mengendalikan perangkat seperti lampu, kemudian AC. Kemudian data dianalisis untuk mengidentifikasi pola penggunaan secara efisien dalam energi. Dalam konteks pengiriman data, IoT mengirimkan data adalah langkah krusial setelah pengumpulan data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat sensor harus dikirim dari lingkungan fisik ke platform, mana server akan melakukan analisis dan pengelolaan lebih lanjut. Mari kita jelajahi lebih lanjut mengenal
proses pengiriman data di ekosistem IoT. Nah, beginilah proses pengiriman data. Pertama pengumpulan, kemudian pengumpulan dan pemrosesan. Data yang dikumpulkan sensor kemudian diubah menjadi format digital dan disimpan secara sementara. Kemudian dalam pengumpulan pemrosesan ini melalui koneksi jaringan, di mana data perlu dikirim melalui jaringan, baik itu jaringan kabel, bisa juga dengan nirkabel seperti WiFi, kemudian koneksi 4G atau 5G, serta jaringan lainnya. Selanjutnya dari koneksi jaringan kita mengirim ke protokol pengiriman. Data diatur dalam enkripsi menggunakan protokol komunikasi yang aman. Sebagai contoh yaitu melalui MQTT, HTTP atau COAP. Nah, dari protokol pengiriman sini ada server atau platform di mana data tiba di server atau platform, kemudian akan dianalisis, mengolah serta menyimpannya. Nah, dari server ke platform, kemudian kita penyimpanan data, di mana data disimpan dalam basis data untuk pengolahan selanjutnya dan keperluan arsip. Nah, metode pengiriman data, di mana perangkat mengirim data ke topik tertentu dan penerima yang berlangganan topik tersebut menerima data tersebut. Selanjutnya, perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari si server atau jaringan. Nah, dari server kita dikumpulkan pengumpulan data dan dikirim dalam batch untuk lebih efisien. Selanjutnya itu data yang penting atau kritis bisa memiliki prioritas yang lebih tinggi dalam segi pengiriman. Pengolahan data dalam IoT sendiri melibatkan analisis, kemudian transformasi, dan transportasi data mentah menjadi wawasan berharga yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Tahapan dari pengolahan data. Di sini data menerima, kemudian pembersihan data, transformasi data. Dari transformasi data itu kita analisis. Nah, menjadi objek visual serta interpretasi atau keputusan yang diambil setelah kita menerima analisis data. Adapun teknik pengolahan data sendiri, untuk yang pertama itu analisis deskriptif, di mana analisis ini meringkas dan menggambarkan karakteristik dari data secara statistik atau secara angka. Kemudian yang kedua, analisis secara pemetaan, di mana menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Teknik yang ketiga yaitu dari analisis prediktif, di mana teknik ini menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Teknik yang keempat yaitu analisis pemrosesan sinyal, di mana teknik ini menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu. Yang kelima itu teknik machine learning, di mana kita menggunakan algoritma untuk pembelajaran mesin serta untuk mengidentifikasi pola dalam kompleks dan tren yang tidak terlihat. Nah, ini adalah sumber dari referensi materi tentang pengolahan data. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya terkait pengolahan data dalam sistem IoT. Terima kasih telah menyimak, dan apabila ada kekurangan saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.